Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi dalam renungan kita pada hari ini. Kemenangan yang datang dari Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ada saatnya dalam hidup kita merasa seperti dikepung dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, keuangan mulai berkurang, kesehatan kita juga mungkin ada masalah, relasi kita dengan orang juga ada masalah, bahkan pergumulan yang datang bertubi-tubi. Dalam situasi yang demikian, kadangkala kita bertanya, apa yang harus aku lakukan? Atau mungkin kita berkata, aku sudah tidak sanggup. Itulah juga yang dirasakan oleh Raja Yosafat saat musuh datang menyerbu. Tapi dari kisah ini kita belajar satu hal yang penting. Kemenangan yang sejati tidak datang dari kekuatan kita, tapi dari tangan Allah yang luar biasa. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Ia sedang menghadapi situasi yang tampaknya mustahil untuk mereka bisa menang. 3 bangsa besar bersatu untuk menyerang mereka. Yosafat tidak punya cukup tentara atau bahkan strategi untuk melawan musuh mereka. Tetapi sungguh luar biasa. Respon yang luar biasa. Walaupun Yosafat menghadapi musuh yang begitu besar, ia memberikan suatu respon yang luar biasa. Ia tidak panik, melainkan berdoa dan mencari Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh rakyat untuk berpuasa dan berseru kepada nama Tuhan. Di tengah ketakutan, ia berkata di dalam ayat 12, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu." Tuhan kemudian menjawab di dalam ayat 15. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang mengacaukan musuh-musuh itu hingga mereka saling berperang satu dengan yang lain. Saling membinasakan satu dengan yang lain tanpa pedang satupun yang diangkat oleh pasukan Yehuda. Kita mungkin tidak berperang melawan musuh pada saat ini secara kasat mata, tapi mungkin kita berperang setiap hari. Kita berperang melawan ketakutan kita berperang melawan kecemasan kita berperang melawan luka batin yang ada dalam diri kita, godaan, keinginan, dan lain sebagainya. Tekanan hidup yang begitu banyak. Saat kita berserah dan memandang Tuhan terlebih dahulu, percayalah Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak meminta kita kuat terlebih dahulu, baru kemudian Ia akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Tetapi ketika kita berhenti untuk mengandalkan Tuhan, disitulah hidup kita akan hancur. Namun ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan akan menolong dan memampukan kita melewati segala persoalan dan tantangan kehidupan. Yosafat bisa berhasil bukan karena taktiknya, bukan juga karena dia mahir dalam berperang, tetapi itu semata-mata anugerah Tuhan yang berperang melawan bangsa-bangsa yang besar itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Di kayu salib, Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ketika Yesus sudah melawan dosa dan maut, kita tidak perlu lagi melawan dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan itu, yaitu Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Supaya kita bisa senantiasa melawan segala ketakutan, kecemasan, keegoisan, bahkan keinginan daging kita sendiri. Andalkan Allah Roh Kudus dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.